Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Pastikan kalian tetap stay at home dan jaga kesehatan masing-masing ya. Nah adik-adik, di video kali ini Mbak akan melanjutkan pembahasan kita pada sesi kemarin di part 1 ya. Di bagian pertama Mbak sudah jelaskan materi kelas 8, persiapan kalian dalam menghadapi ujian ya. Nah kali ini Mbak akan lanjutkan dengan menyampaikan materi video pembelajaran mengenai bunyi, kemudian Mbak juga akan menyinggung tentang cahaya, lalu Mbak akan akhiri dengan alat optik ya. Nah langsung saja cekidot materi kita hari ini, adik-adik tetap semangat ya, dan tonton terus channel Kursi Guru. Materi tentang bunyi. Oke, ini merupakan materi yang sangat menarik dek, karena materi ini sering sekali kita temui dalam kehidupan. Nah bunyi ini adik-adik, ketika kalian mendengar bunyi itu ada syaratnya. Jadi syarat terjadinya bunyi, Nih, syarat terjadinya bunyi itu yang pertama harus ada sumber bunyi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, harus ada medium. Karena kita tahu bunyi ini merupakan gelombang yang butuh medium untuk merambat ya. Dan yang ketiga itu harus ada pendengar. Nah, inilah syarat terjadinya bunyi, itu ada sumber bunyi, ada medium, sama ada pendengar ya, syarat terjadinya bunyi. Kalau ada medium, ada pendengar tapi nggak ada sumber, nggak akan juga terjadi bunyi. Jadi 3 hal ini saling berkaitan satu sama lain. Walaupun ada sumber, ada pendengarnya, tapi nggak ada medium, berada di ruang hampa, ya nggak bisa juga mendengar bunyi. Sama kayak astronot yang di ruang angkasa itu, mereka nggak bisa bergosip ya, nyinyir seperti kita nggak bisa ya. Jadi pastikan 3 hal ini ada semua, sehingga ini menjadi syarat terjadinya bunyi. Nah adik-adik, ternyata bunyi itu ada macam-macamnya. Jadi jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi itu berdasarkan frekuensinya itu ada 3 deh. Yang pertama itu ada infrasonik. Nah infrasonik ini adik-adik bunyi dengan frekuensinya itu kurang dari 20 Hz. Jadi bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz itu dinamakan bunyi infrasonik. Kemudian ada bunyi audiosonik. Nah audiosonik ini adik-adik bunyi dengan frekuensinya 20 sampai 20 ribu Hz. Nah ini. Dan yang ketiga itu ultrasonik ya. Ultrasonik ini adik-adik bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Jadi ada yang di bawah 20 namanya infrasonik, ada di antara 20 sampai 20.000 itu namanya audio, ada yang di atas 20.000 namanya ultrasonik. Nah, adik-adik, bunyi yang bisa didengar oleh manusia itu dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Jadi bunyi audiosonik inilah yang bisa didengar oleh manusia. Kalau bunyi infrasonik atau bunyi ultrasonik itu tidak bisa lagi didengar oleh manusia karena itu sangat kecil atau terlalu besar dan sangat mengganggu pendengaran manusia. Tapi ada beberapa hewan tertentu yang bisa mendengar bunyi infrasonik dan bisa mendengar juga bunyi ultrasonik ya. Nah, ini jenis-jenis bunyi adik-adik. Nah, selain itu ada istilah-istilah penting adik-adik ya. Istilah penting kalau membahas tentang bunyi, ada yang namanya gaung. Apa itu gaung? Gaung itu adik-adik bunyi pantul yang terdengar bersamaan bunyi asli.
bunyi asli. Jadi ketika dia berbicara ternyata ada gaung, gaung itu bunyi pantul tapi terdengar seperti bunyi asli. Seperti kalian pernah nggak uji coba nih ya, nyanyi di dekat ember, jadi embernya didekatin sama kalian. Nah itu kan suara kita yang tadinya cempreng kelihatan seperti serak-serak becek ya, karena ada gaung yang membuat suara kita ini jadi kelihatan lebih terdengar lebih enak didengar. Suara yang tadi terlalu apa namanya istilahnya tuh nggak enak didengar jadi enak didengar karena adanya gaung ya. Kemudian ada juga gema. Nah gema ini bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contohnya kalau kalian teriak di pegunungan ya, misalnya sukses, ses. Nah, itu kan ada ujung-ujungnya itu. Nah, itu namanya gema, bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, adik-adik kegunaan bunyi ini banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kegunaan bunyi itu yang pertama untuk mengukur kedalaman laut. Oke, mengukur kedalaman laut. Biasanya untuk mengukur kedalaman laut itu ada rumusnya nih. Rumusnya H sama dengan V dikali T nanti dibagi 2. Nah, rumus ini sering sekali masuk di dalam soal ujian. Jadi ingatkan rumusnya. Kalau ditanya berapa kedalaman sungai atau kedalaman laut, itu dirumuskan V dikali T bagi 2. V itu ialah cepat rambat bunyi yang dipantulkan pada percobaan tersebut. Kemudian waktu pantul, T itu waktu pantul. Sedangkan 2 itu memang sudah ketentuannya harus dibagi 2 karena dia bunyi pantul. Jadi V itu ialah cepat rambat ya, cepat rambat. Satuannya meter per second, T itu ialah waktu ini satuannya second. Sedangkan H itu ialah kedalaman. Oke, kedalaman. Nah, selain itu bunyi itu juga digunakan untuk sonar, sebagai sonar. Dan yang terakhir bunyi itu sering digunakan pemanfaatnya untuk ultrasonografi atau USG. USG ini juga memanfaatkan bunyi pantul. Nah, soal yang sering keluar itu seperti ini dek, pasti seperti ini soalnya. Jadi ini ada tebing A, ini tebing B. Oke, tebing B. Ada anak di antara tebing ini. Nah, ini. Ternyata ada bunyi yang dihasilkan oleh anak tersebut dengan cepat rambat 340 meter per second bunyi tersebut. Sedangkan waktu pantul dari anak ke tebing A itu ialah 1 second. Sedangkan waktu pantul dari anak ke tebing B itu 2 second. Yang ditanya itu berapa jarak dari A ke B. Nah, ini sering sekali keluar seperti ini soalnya. Jadi SAB itu mudah sekali adik-adik, SA ditambah dengan SB. SAB itu sama dengan SA ini, karena ini bunyi pantul maka gunakan rumus ini. V dikali TA dibagi 2 ditambah V dikali TB nanti dibagi 2. SAB sama dengan V nya berapa? 340. TA nya berapa? 1 dibagi 2 ditambah V nya berapa? 340 dikali TB nya berapa? Masuk 2. Oke, pinter. Dibagi dengan 2. Lalu kita tewaskan. 340 dibagi 2 berapa? Benar, pinter. 170. Ini tewaskan, jadi ini 340, ini 170 ya. Maka SAB-nya ada yang tahu? SAB-nya cari sendiri. Bagi kalian yang tahu jawabannya langsung kirim di kolom komentar ya. Oke, jadi tambahkan saja 170 ditambah dengan 340. Nah, ini tentang bunyi. Jadi materi tentang bunyi yang paling penting itu ya syarat terjadinya bunyi, jenis-jenis bunyi, sama istilah serta kegunaan bunyi tersebut. Nah, selain bunyi adik-adik, materi yang akan Mbak sajikan berikutnya itu tentang cahaya. Nih, cahaya. Cahaya ini sangat menarik untuk dibahas. Dan cahaya ini Mbak bisa pastikan masuk di dalam ujian kalian ya, cahaya.
Yang paling penting kalau membahas cahaya itu tentang rumus. Cahaya ya, rumus materi yang ini penting, rumus penting kalau membahas tentang materi tentang cahaya ini adik-adik, rumusnya sangat simple, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah inilah rumusnya ya, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kalau di dalam soal ada R itu ternyata 2F, sehingga F itu ialah setengah dari R. Dan kalau ditanya M itu S aksen dibagi dengan S atau H aksen dibagi dengan H ya. Nah, kalau di sini nih 1/S, apa rumusnya? 1/F dikurang 1/S aksen. Begitu juga nanti dengan 1/S aksen, 1/F dikurang dengan 1/S ya. Nah, ini rumus ketika kalian ditanya fokus, jarak benda ke cermin gitu. Nah, biar kalian paham, Mbak akan buat surat keterangannya di sini ya. F itu ialah jarak fokus. Jarak fokus. Satuannya meter. S itu ialah jarak benda ke cermin. Benda ke cermin. S aksen itu ialah jarak bayangan. Bayangan ke cermin. Nah, sedangkan R itu ialah jari-jari. M itu perbesaran bayangan. Nah, ini ya. Soalnya simple sekali. Biasanya nih ada F-nya itu 20 cm. Ada S-nya itu 40 cm. Yang ditanya S aksen. Langsung kita masukkan rumus. 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. 1/F-nya berapa? Masukkan 20 dikurang 1/40. 1/S aksen ini ya. Maka di sini samakan penyebut jadi 40, ini 2 dikurang dengan 1. 20 dikali berapa hasilnya? 40, 2. 2 kali 1 2 dikurang dengan satunya tetap ya. 2 dikurang 1 dibagi 40. Maka untuk S aksennya saja 40 dibagi 1 nilainya 40. Ini satuannya senti, maka di sini juga sentimeter. Nah, ini tentang cahaya. Jadi adik-adik kalau membahas tentang cahaya itu intinya hafal rumus pembentukan bayangan ya. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Dulu waktu kelas 8 SMP, Mbak itu sampai menulis 100 kali loh satu rumus ini supaya lengket di otak Mbak ya, lengket di pikiran Mbak. Jadi 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nilai M-nya juga S aksen dibagi dengan S atau H aksen dibagi dengan H. Nah, kalau ini kalau udah ada S-nya sudah ada 40, S aksennya juga sudah ada 40, bisa kan mencari M, M-nya itu S aksen dibagi dengan S. S aksennya itu 40 dibagi 40, maka perbesarannya ialah 1. Nah, ini materi tentang cahaya. Selanjutnya, nah ini babak terakhir dari materi kita yang kita bahas, itu terakhir tentang alat optik. Nih, alat optik. Alat optik ini dek, yang paling penting kalau membahas tentang alat optik, kita membahas tentang rabun atau cacat mata. Cacat mata. Nah, cacat mata itu banyak, tapi secara umum ada 2. Ada miopi. Miopi itu artinya rabun jauh. Rabun jauh tidak bisa melihat benda-benda yang jauh. Nah, miopi ini ditolong dengan kacamata lensa negatif, ya. Nah, kekuatan lensanya bisa kita cari. Kekuatan lensa kacamata orang yang minus, orang yang miopi ini, P sama dengan min 100/PR. Ada kawan kalian yang bilang minus berapa kau? Minus 2. Oh, berarti dia menderita miopi, tidak bisa melihat benda-benda yang jauh, ditolongnya dengan kacamata lensa negatif atau lensa minus ya. Lensa negatif itu nama lainnya lensa cekung. Nah, ini kekuatan lensanya, ingat ya, rumusnya min 100 dibagi dengan PR.
Ada yang kedua itu hipermetropi. Rabun dekat. Rabun dekat dia uniknya tidak bisa melihat benda-benda yang terlalu dekat. Ditolong dengan kacamata lensa positif atau lensa cembung. Kekuatan lensanya bisa kita cari. Kekuatan lensa P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP. Nah ini Oke. Nah SN ini jarak mata normal. Jarak mata normal itu nilainya 25 ya dek, 25 cm. PP itu titik dekat mata. Sedangkan PR di sini ialah titik jauh mata. Oke, nah ini kalau membahas alat optik itu yang paling penting ialah cacat mata, miopi sama hipermetropi. Nanti di dalam soal yang keluar itu soal hitungan, menghitung kekuatan lensa untuk kacamata, lensa negatif dan lensa positif ya. Contohnya gini. Jika seseorang memiliki penglihatan pada jarak titik jauhnya PR-nya 50 cm. Nah, yang ditanya itu berapa kekuatan lensa yang digunakan oleh orang tersebut supaya bisa melihat dengan mata normal. Nah, orang ini kan rabun. Kalau dia ada titik jauh berarti dia rabun jauh, miopi. Kekuatan lensanya P sama dengan min 100 per PR. Min 100 dibagi dengan PR-nya itu masukkan 50. Maka P-nya itu tewas 10 bagi 5 ya minus 2, satuannya dioptri. Supaya bisa melihat pada jarak normal, mata normal, maka orang itu harus menggunakan kacamata dengan lensa negatif memiliki kekuatan minus 2 dioptri ya. Selain itu ada juga soalnya seperti ini. Diketahui jarak mata normal seseorang itu 25 cm. Orang itu memiliki titik dekat mata ya. Titik dekatnya misal kita ibaratkan saja ya. Titik dekatnya itu 75 bisa atau jangan 75, biasanya sering keluar tuh 50 juga ya. 50 itu selalu jadi angka favorit di dalam soal tentang alat optik ini ya. Nah, yang ditanya itu berapa kekuatan lensa yang digunakan oleh orang tersebut. Kekuatan lensa yang digunakan untuk orang tersebut itu 100 dikurang SN dikurang 100 dibagi SN dikurang 100 dibagi PP. Nah, ini adik-adik ya. Intinya dirumus. Kalau tahu rumusnya aman. P sama dengan 100 per SN-nya 25 dikurang 100 per 50. 100 bagi 25 berapa? 4. 100 bagi 50 2. 4 dikurang 2 dioptri. Kekuatan lensa yang digunakan itu ialah plus 2 dioptri. Nah, jadi supaya dia bisa melihat pada jarak mata normal, dia harus menggunakan lensa dengan kekuatan 2 dioptri. Dan kacamata yang digunakan itu kacamata berlensa positif. Nah, ini mengenai alat optik. Oke adik-adik ya, tadi kita sudah bahas mulai dari materi tentang yang pertama tadi tentang ini ada membahas tentang cahaya, kemudian membahas juga tentang bunyi ya, dan terakhir kita membahas tentang alat optik. Dan materi ini merupakan materi yang kalian gunakan dan kalian harus pelajari supaya kalian siap dalam menghadapi ujian akhir semester di semester 2 ini. Oke adik-adik ya, menarik bukan? Dan pastinya kalian mengerti dengan apa yang Mbak sampaikan ya. Semoga adik-adik materi kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share terus video dari channel Kursi Guru supaya channel ini bisa bermanfaat buat kalian. Semakin kalian rajin untuk share, subscribe, maka kami akan semakin semangat membuat video pembelajaran buat kalian ya. Adik-adik pastikan kalian selalu belajar di rumah dan bangsa ini masa depannya ada di tangan kalian. Kalau kalian menjadi generasi yang cerdas, akhlak yang baik, maka bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Sukses untuk kalian, salam untuk
untuk orang tua kalian di rumah, dan semoga sukses dalam menghadapi ujian di semester 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.